Hello everyone, let me introduce myself. My name is Bayu Putra Pratama and with NPM 2341192 and I'm a student at Universitas Teknokat Indonesia. And next to discuss with my presentation. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan juga perusahaan atau institusi yang memerlukan dana jangka panjang seperti obligasi atau saham. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk investasi di pasar modal. Perusahaan atau pemerintah dapat menghimpun dana dengan cara menerbitkan instrumen keuangan, sementara investor dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai aset atau dividennya. Dan apa saja sih macam-macam instrumen pasar modal? Yang pertama saham. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor ini berhak atas bagian dari laba perusahaan dalam bentuk dividen dan dapat meningkatkan kenaikan nilai saham jika perusahaan berkembang. Nah, saham juga memungkinkan pemilikan untuk memilih hak suara dalam keputusan-keputusan perusahaan tertentu. Kalau dilihat dari contoh saham, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sahamnya dari PT BCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Kemudian ada saham dari PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Kemudian ada saham juga dari Unilever Indonesia atau TBK UNVR. Nah, itu adalah saham dari perusahaan barang konsumsi. Kemudian juga tadi ada perusahaan perbankan. Kemudian ada perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia juga. Jadi kita sudah bahas tentang saham, sekarang kita akan membahas tentang obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana dari investor dengan janji pengembalian pokok dan bunga pada waktu yang telah ditentukan. Nah, investor yang memberi obligasi pada dasarnya meminjamkan uang kepada penerbit dari obligasi dan menerima investasi hasil berupa bunga secara perisintik. Nah, kita juga tahu contoh dari obligasi itu adalah obligasi Negara Militer Indonesia. Itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat umum. Kemudian ada PT Astra International Tbk. Itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan besar untuk ekspansi usaha. Kemudian ada Suku Negara Retail atau SR, itu adalah obligasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian kita akan bahas tentang jenis-jenis saham dan juga obligasi. Saham itu biasa memberikan pemilik hak suara dalam rapat pemegang saham serta hak atau dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Pemilik saham bisa juga berpotensi menikmati kenaikan nilai saham seiring berkembangnya perusahaan. Namun jika perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, pemegang saham bisa berada di posisi terakhir dalam penerimaan bagian aset setelah semua kewajiban perusahaan diselesaikan. Dan jenis-jenis saham ada jenis yang pertama ada saham preference. Di sisi lain memiliki prioritas lebih tinggi dalam hal pembayaran dividen dan klaim atas aset jika perusahaan dilikuidasi. Saham preference ini biasanya memberikan dividen tetap, tetapi pemilik tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini diterbitkan oleh negara dan cenderung lebih aman karena dijamin oleh pemerintah. Kemudian ada obligasi korporasi. Korporasi ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai usaha dan umumnya memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah, tetapi juga mempunyai resiko yang tinggi. Terakhir ada obligasi konversi, yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi saham perusahaan pada waktu tertentu.
Nah, ini memberikan fleksibilitas lebih banyak investor yang ingin beralih daripada pemegang utang menjadi pemilik saham. Thank you very much for to my video and see you. Thanks all. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.